Pernah kepikiran nggak sih teman-teman gimana cara ulama zaman dahulu dalam menentukan suatu hukum ibadah atau muamalah dalam kehidupan sehari-hari? Selain Al-Quran sebagai sumber utama hukum, maka kita juga punya hadis sebagai pelengkap hukumnya. Tapi dalam mengumpulkan hadis itu memerlukan waktu yang sangat panjang, juga yang pasti memerlukan ketelitian yang luar biasa dari para ulama itu sendiri. Nah, salah satu tokoh pelopor yang keren banget dalam membukukan hadis klasik adalah salah satunya yaitu Imam Abu Dawud. Di video kali ini kita akan membahas secara santai bagaimana sih metode beliau dan apa keunikan dari kitab legendaris yang beliau susun. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan kitabnya, mari kita kenalan dulu dengan siapa penulisnya. Nama lengkap Imam Abu Dawud adalah Sulaiman bin Al-Ash As-Sajistani. Beliau lebih akrab dipanggil sebagai Imam Abu Dawud. Beliau lahir pada tahun 202 Hijriah atau sekitar 817 Masehi di Sijistan. Nah, beliau bisa dibilang sebagai petualang sejati karena beliau mengembara ke berbagai penjuru negeri Muslim. Untuk apa? Untuk mengumpulkan dan mentasihkan hadis-hadis dari para sumbernya langsung. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana sih cara beliau menyusun kitab Sunan Abu Dawud. Nah, beliau memiliki cara yang cukup unik ya teman-teman, karena beliau itu menyusun kitab dengan menyusun hadis dari mulai sahih, hasan, atau bahkan ada doif alias lemah. Tapi kita tenang aja, beliau nggak asal masukin itu aja, tapi justru beliau selalu memberikan komentar atau catatan kritis mengenai bagaimana sih kualitas sanad dan matan pada hadis tersebut. Jadi kita pada membacanya tahu, oh hadis A ini tingkatannya sahih, oh hadis B ini tingkatannya dhaif, oh hadis C ini tingkatannya hasan. Memang jika dibandingkan dengan kitab Sahih Bukhari ataupun Muslim, Sunan Abu Dawud ini memiliki perbedaan sedikit ketat dalam pendeksian hadisnya, karena memang tujuannya adalah mengumpulkan hadis-hadis yang relevan dan praktis. Totalnya ada sekitar 36 kitab, kemudian ada 1871 bab, dan menampung sekitar 5274 hadis. Semuanya ini tuh disusun dan hasil dari berdasarkan hadis-hadis yang relevan untuk umat. Nah, kira-kira apa sih yang membedakan kitab ini tuh spesial atau bahkan masih relevan digunakan sampai detik ini? Ternyata kitab ini tuh kuncinya sistematis dan praktis. Jadi Imam Abu Dawud menyusun kitab ini tuh berdasarkan hukum-hukum fikih, dimulai dari bab Toharoh sampai bab Adab. Jadi semuanya tuh tersusun dan tersistem per bab. Jadi ketika kita ingin mencari hukum ibadah sholat ataupun puasa, itu kita akan sangat mudah untuk menemuinya. Dan memang kitab Sunan Abu Dawud ini disusun berdasarkan hadis-hadis relevan untuk hukum ibadah atau muamalah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi gak heran ketika kita masih menemukan kitab ini digunakan oleh para peneliti, oleh para ulama, para dosen, atau para santri di dunia pesantren. Sama seperti karya imam lainnya, bahwa setiap kitab memiliki keterbatasan dan kelebihannya. Adapun kelebihan dari kitab Sunan Abu Dawud ini adalah ragam hadisnya di dalamnya itu tuh memberikan konteks hukum yang sangat luas, sistematis juga praktis. Nah, akan tetapi keterbatasan adalah tentu nggak semua hadis fikih di dunia ini itu terkumpul dalam satu kitab ini. Terlebih memang di dalamnya masih ada hadis yang bernilai dhaif. Jadi kita sangat masih memerlukan verifikasi lanjutan atau penjelasan dari para ulama untuk menggunakannya sebagai dasar hukum yang lebih kuat. Nah, jadi kesimpulannya adalah Sunan Abu Dawud ini adalah warisan intelektual Islam yang luar biasa monumental. Catatannya rapi, juga kualitas hadisnya itu tuh berharga. Nah, kitab ini tuh sangat rekomendasi buat kita untuk dijadikan rujukan utama, tapi kita juga harus tetap kritis melihat kualitas sanad dan matanya. Oh ya, materi video ini dirangkum
dari studi literatur oleh Muhammad Amin pada tahun 2019.